ada kalimat yang kemarin juga saya sampaikan di kajian di SK. Ada kalimatnya cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas, ada kalimatnya cucunya Ali bin Abi Thalib, bahwa Quran itu, ini tema Quran ini, Quran itu sejajar dengan sejarah. Sejajarkan dengan maghazin Nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran itu sejajar dengan sejarah Nabi. Sebagaimana kalimatnya cucunya Ali bin Abi Thalib, kunna nu'allam maghazin Nabi SAW kama nu'allam surah minal Quran. Jadi kami diajari sejarah Nabi Muhammad SAW sebagaimana kami diajari surat dalam Quran. Segitu penting posisi sejarah. Jadi ini seperti jalan bareng, Pak. Ya, sudah ya. Berarti sekarang adalah sejarah di jalan bersama. Tapi ada lagi kalimat yang lain. Kita tata ulang nanti, kita tata ulang. Ada kalimat lain. Yang pertama adalah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Jundub bin Abdillah namanya, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi SAW fityan hazawirah, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Fata'allamnal imana, fata'allamnal Qur'ana fazdadna bihi imanan. Kami waktu bersama Nabi SAW, waktu itu usia kami masih belum balik. Belum balik. Jadi sebelum balik. Dulu balik itu 15 tahun sama Nabi. Sekarang balik umur berapa? Kecepatan sekarang ya. Balik kecepatan. Fisiknya matang sebelum waktunya. Dugaan saya, wallahu alam. Ini dugaan saya, wallahu alam. Kalau zaman kembali membaik, maka usia balik mereka akan kembali ke 15. Wallahu alam. Ini kajian saya, tapi ya. Kenapa? Karena balik itu kan berhubungan dengan organ tubuh, kematangan organ tubuh. Dia matang sebelum waktunya. Kenapa? Karena terlalu banyak pandangan di luar yang nggak jelas. Informasi, ya, input yang masuk ke generasi ini dari matanya, dari telinganya, yang masuk itu membuat dia matang sebelum waktu. Wallahu a'lam, 15 tahun. Oke, manapun. Jadi kata sahabat tadi, kami sebelum balik diajari oleh Nabi iman, diajari ilmu iman sebelum ilmu Quran. Nah, ini apalagi nih? Ya, kami diajari iman sebelum Quran. Jadi kalau mau nah, ini kalimat sahabat. Kemudian kami belajar Quran. Dengan belajar Quran itu bertambahlah iman kami. Karena teman-teman dari kalimat inilah kita bisa melihat. Hari ini bahkan orang bisa menganggap dirinya doktor tafsir. Tapi tersesat jalan. Sekarang antum tahu sebabnya? Sahabat dulu belajar iman sebelum Quran. Begitu masuk ke Quran imannya nambah. Setiap belajar ayat iman nambah. Belajar ayat iman nambah. Kalau orang sudah pakar bidang tafsir, tapi kemudian kok tersesat jalan, maka mesti ada yang salah di sini. Itu satu, nanti kita tata ulang dengan ayat. Kemudian yang kedua adalah kalimat para ulama. Para ulama dengan menyimpulkan semua yang di peradaban Islam, yang di pendidikan Islam ini, mereka mengatakan ada pembahasan namanya al-adab qabla al-ilm. Belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Nanti kita tata bahannya antum cek dulu itu. Paham ya? Yuk. Kalau diurutkan, gimana urutannya? Apa dulu yang harus dipelajari? Adab. Terus gimana? Gimana urutannya gimana? Gimana urutannya? Gimana?
Gimana? Adab, iman, apa? Ya udah nih. Ini kan muter-muternya ini sudah datanya. Kita simpulkan supaya nanti menjadi kurikulum. Karena masih ada PR-nya nanti. Maksudnya iman itu apa sih, Pak? Maksudnya adab tuh gimana ceritanya? Terus gimana menanamkannya kan gitu. Itu PR lagi nanti. Ini dulu, simpulkan dulu. Coba gimana? Gimana teman? Kayaknya saya kasih PR, Pak. Gimana? Sudah? Baik, teman-teman ya. Ternyata yang ditanam nanti semua urutannya dirapikan ayat. Ya. Ternyata kita sekarang tahu nih, kesalahan kita adalah anak-anak dijejali ilmu dari sejak awal. Benar? Bukan itu yang harus dilakukan. Maka suka ada pembahasan di dalam ilmu pendidikan, kalau orang-orang pendidikan Indonesia menyebutnya sebagai anak yang digegas. Tahu maksudnya? Anak yang digegas tahu? Ya, kecepatan. Efeknya apa? Efeknya jenuh, efeknya ini itu. Bahkan saya pernah baca tulisan, penulisnya kalau nggak salah seorang kalau nggak salah di Kementerian Pendidikan Indonesia. Itu memberikan contoh-contohnya adalah anak-anak jenius yang kuliahnya di kampus-kampus ternama di dunia hari ini. Kampus-kampus top di dunia. Masih muda-muda, tapi di usia-usia dewasa mereka malah hidup mereka malah kacau balau. Bahkan ada yang cuma jadi pemulung, ada apa? Itu orang-orang cerdas yang dulu masuk kampus Harvard University, makanya itu di usia masih sangat awal, kemudian bahkan sudah jadi dosen di usia masih sangat muda, segala macam gitu. Ya, itu yang kemudian disebut dengan anak yang digegas. Itu. Nah, ternyata memang bukan dimulai dari situ. Bukan dimulai dari ilmu. Kita semua ingin ajarkan anak dari awal, kamu harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Apa yang dimulai dari Islam? Adab, iman. Oke. Naik sedikit Quran, sejajar dengan sejarah. Betul? Gitu ya? Boleh ditata ya. Saya tata sedikit ini. Tadi ada adab, ya, kemudian ada iman, naik sedikit ada Al-Quran, ada Al-Quran, ini Al-Quran. Dan ada sejarah. Betul? Jangan nanya dulu, Pak, belajar itu fisika di mana, Pak? Belajar nanti sabar dikit ya. Belum masih mulai. Oke, karena ini juga masih harus dipertanyakan, ini belajarnya bagaimana ini? Ini belajarnya bagaimana? Terus ini maunya apa? Di sini ada bisa cerita. Ini gimana ceritanya, gitu ya? Saya sampaikan gambaran tentang ini. Adab iman. Ya. Adab itu adalah, sebenarnya iman itu mencakup semuanya. Baik kita dengan Allah, kita dengan sama makhluk. Adab itu
adab itu memang juga sebenarnya untuk segala hal. Cuma yang disebut adab seringkali adalah kita sesama kita. Kita dan sesama kita. Ya. Muamalah. Makanya Imam Bukhari punya kitab judulnya Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu isinya adalah bagaimana kita bersikap dengan sesama kita. Itu satu buku sendiri. Dan bab pertama adalah kitab Bir Al-Walidain, bakti pada kedua orang tua. Jadi dari semua manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita sebelum orang lain adalah orang tua kita. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ini bukan teori. Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan, beliau mengkritik tentang pengajaran akidah versi filsafat tadi itu. Tahu nggak ngajar akidah gaya filsafat? Gimana caranya? Filsafat itu kan muter-muter di otak aja kan. Muter dipakai logika ini sambung ke sini dengan logika. Akidah tuh di sini. Keyakinan. Akidah itu keyakinan. Jadi keyakinan itu artinya orang awam saja, Arab Badui saja yang tidak mengerti ilmu apa-apa itu bisa punya keyakinan itu. Paham ya? Kalau filsafat, ya nggak ngerti Arab Badui. Arab Badui ngerti filsafat, susah lah muter-muter itu. Tapi dia punya keyakinan. Begitu dia dengar, dia paham, tumbuh keyakinan. Itu iman. Nah, keyakinan ini kalau dia iman, maka dia harus terbukti di aplikasinya dalam kehidupan hari-hari.